Halo, selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang menyaksikan video ini. Kami di sini dari kelompok 3 nanti akan membahas tentang membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi climate change. Nah, di sini saya sebagai moderator dan juga ada teman-teman saya yang nanti akan menjadi narasumber. Saya Samuel Karsten Purba dengan NIM 270235454, dan di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Arven Deonoto dengan NIM 27023544842. Perkenalkan, nama saya Jeremy Wijaya dengan NIM 27022290030. Perkenalkan, nama saya Yabes Edward Sihombing dengan NIM 27023544861. Perkenalkan, nama saya Regi Hendarto Putra dengan NIM 27023516966. Perkenalkan, nama saya Brian Austin Hidayat dengan NIM 27023357384. Nah, jadi tidak pakai lama, langsung saja kita mulai. Oke, tapi sebelum itu teman-teman, izinkan saya membacakan beberapa peraturan untuk selama kita berdiskusi. Peraturan pertama, yaitu peserta diharapkan dapat memberikan respon yang baik antar peserta dan moderator. Kedua, selama diskusi dilarang untuk melakukan hal-hal yang berbau unsur sara, rasis, dan hal sejenisnya. Dan yang ketiga, dilarang menyela selagi pembicara dan moderator berbicara. Apakah teman-teman di sini setuju? Setuju. Oke. Teman-teman di sini sudah setuju dan langsung saja kita mulai diskusinya. Saya memiliki pertanyaan pertama untuk teman-teman. Di sini adalah, bisakah kalian menceritakan apa dampak perubahan iklim yang telah Anda rasakan? Ada yang ingin menjawab? Oke, silakan. Oke, berdasarkan pengalaman saya, dan saya juga sudah melakukan riset dari WMO, yaitu World Meteorological Organization, dan juga BMKG, yang merupakan organisasi di Indonesia. Saya menemukan 3 dampak yang saya alami dan juga mungkin orang di Indonesia juga mengalaminya. Yang pertama yaitu perubahan iklim cuaca. Jadi perubahan iklim cuaca yang saat ini itu tidak menentu, di mana perubahan ini yaitu mengalami musim hujan dan musim panas yang tidak menentu. Ini akan mendampakkan pengaruh yang negatif dalam segi pertanian dan juga ekonomi. Misalnya seperti terjadi panas yang berkepanjangan sehingga panen akan mengalami gagal panen dan mengalami kerugian. Hal ini juga akan memberikan sebuah krisis pangan untuk kita semua. Contohnya seperti harga beras yang naik untuk saat ini. Dan selain itu juga kalau saat musim hujan, ini akan memberikan sebuah hujan ekstrim yang memberikan banjir untuk wilayah perkotaan. Lalu, untuk dampak yang kedua yaitu peningkatan suhu. Setelah saya melihat dan saya juga melakukan riset, terdapat kenaikan suhu untuk selama tahun ini dan tahun sebelum-sebelumnya. Dari data, saya melihat tahun 2023 merupakan tahun yang kenaikan suhunya paling tinggi untuk saat ini. Dan jika kita tidak melakukan apapun, tahun ini juga akan mengalami peningkatan suhu yang lebih tinggi, bisa jadi dari sebelum tahun ini, misalnya tahun 2023. Lalu, dampak yang ketiga yaitu kenaikan permukaan air laut. Karena adanya kenaikan suhu, ini akan memberikan pencairan dalam kutub utara, yaitu yang ada bongkahan esnya banyak itu akan mencair, lalu akan memberikan kenaikan air laut. Dan hal ini sudah dialami di Jakarta. Salah satunya itu Jakarta Utara, di mana di pesisirnya itu mengalami kenaikan air laut dan akan memberikan dampak pada pesisir itu, di mana tidak ada yang bisa tinggal di sana ataupun juga tidak ada yang bisa melakukan kegiatan
ekonomi di sana. Oke, itu menurut saya untuk perubahan iklim ini. Oke, baiklah. Itu tadi adalah jawaban yang cukup bagus menurut saya. Dan apakah teman-teman di sini ada yang ingin memberikan tambahan atau pendapat dari teman-teman? Oke, sepertinya tidak ada. Oke, baiklah. Saya akan langsung ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya yaitu, salah satu persepsi bahwa seorang tidak mengambil aksi iklim adalah usaha individu tidak memiliki pengaruh besar. Bagaimana tanggapan kalian mengenai ini? Silahkan jika ada yang ingin menjawab. Saya ingin menjawab. Oke. Menurut tanggapan saya, pemikiran mereka merupakan tanggapan yang benar karena perubahan iklim ini merupakan permasalahan global di mana dibutuhkan semua orang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga dengan tanggapan satu orang terhadap hal tersebut berpikir bahwa tindakannya tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap permasalahan tersebut, maka itu merupakan kesalahan pada pemikiran mereka. Namun di luar sana tentu masih banyak yang berpikir bahwa akan ada banyak orang yang pasti melakukan tindakan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apakah ada sanggahan dengan jawabannya? Saya ingin memberikan pendapat. Oke, boleh. Om Jere. Menurut saya, individu memiliki pengaruh yang signifikan. Bukan hanya itu saja. Individu dapat memberikan dampak di mana bisa membangun sebuah komunitas untuk membuat iklim ini semakin baik. Di mana kita akan memberikan sebuah kayak kelompok untuk mencegah misalnya yang terjadi sekarang yaitu banyaknya polusi. Kita dapat memberikan himbauan seperti kita harus menggunakan transportasi umum untuk menghindari kendaraan-kendaraan pribadi yang sangat banyak di Indonesia ini. Menurut saya hal ini akan membantu sekali dan individu akan memberikan dampak yang besar untuk membawa perubahan iklim ini semakin baik. Menurut saya itu saja sih. Oke, masukan dan tanggapan yang bagus. Apakah ada lagi? Saya ingin memberikan pendapat. Wis. Sengit. Baik, untuk tadi kan pertanyaannya di itu adalah kenapa tadi kan banyak orang yang berpikir bahwa cuma satu orang yang bisa ini. Nah, maksud saya adalah jika satu orang itu berpikir bahwa satu orang itu dia memberikan dampak pada lingkungan, dia tidak berpikir bahwa itu dia salah sebenarnya. Dia itu sebenarnya berdampak terhadap lingkungan. Meskipun hanya satu orang. Kenapa? Karena saya mengutip pernyataan bahwa perubahan itu dimulai dari diri sendiri, baru ke orang lain, baru ke lingkungan, baru ke seluruh dunia. Jadi bahwa pemikiran itu salah bahwa mengubah diri sendiri itu tidak akan mengubah lingkungan. Terima kasih. Wis, bagus itu. Apakah mungkin ada lagi? Oke, tidak ada. Jadi untuk pertanyaan kedua ini kali ini cukup bagus ya jawaban dan responnya dari teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan pentingnya tentang kesatuan, keadilan, dan kebijaksanaan. Nah, bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan dalam aksi iklim yang melibatkan seluruh elemen masyarakat? Silahkan bagi yang ingin menjawab. Saya ingin menjawab. Oke. Baik, hubungan antara Pancasila dengan climate change or climate action itu adalah bahwa di dalam Pancasila itu terkandung nilai-nilai untuk menjaga lingkungan. Nah, kita akan menjelaskan beberapa poin atau dari sila 1 sampai sila 5. Dimulai dari sila 1 yang akan saya bacakan.
Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai ini mengajarkan kita tentang alam itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Sebagai ciptaan Tuhan, kita harusnya punya kesadaran dan itu juga memotivasi kita untuk bisa menjaga lingkungan. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengajarkan pentingnya kesejahteraan bersama, yang dimana hal ini akan diartikan bahwa kita harus bertanggung jawab semua masing-masing terhadap lingkungan untuk generasi masa depan nanti. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, nilai Persatuan Indonesia ini menekankan pentingnya kita menjaga bersama lingkungan kita. Seperti contohnya kolaborasi antara kita, individu dengan individu lain, dengan kelompok atau dengan pemerintah. Juga budaya kita yaitu gotong royong, itulah salah satu cara menjaga lingkungan. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam ini masyarakat harus bisa berperan aktif untuk mengambil keputusan terhadap lingkungan. Jadi masyarakat itu bisa berpartisipasi secara publik atau bisa perencanaan bersama dan bisa juga mengawasi kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dikelola pemerintah. Jadi sumber dayanya tidak malah tereksploitasi dan terbuang sia-sia gitu, yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Baik, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita ada pemberdayaan dan pembagian yang adil terhadap masyarakat. Nah, upaya kita untuk melindungi lingkungan itu haruslah adil. Jadi semua orang itu bertanggung jawab atas lingkungannya masing-masing gitu. Jadi semuanya itu bertanggung jawab untuk lingkungannya dan menghindari dampak-dampak negatif yang tidak adil terhadap kelompok tertentu atau masyarakat lain. Nah, dengan kita memahami semua itu, kita itu bisa mengamalkan Pancasila secara baik untuk terhadap lingkungan kita. Baik, sekian dari saya. Oh iya, jadi begitu ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu memang dari dulu sudah ikut ambil andil bagian gitu dalam climate change begitu. Dengan cara mendorong masyarakatnya untuk saling bekerja sama begitu ya. Apakah ada sanggahan atau pendapat boleh? Oke, jika tidak ada, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di sini pertanyaannya yaitu isu lain yang sering dibahas adalah gaya hidup ramah lingkungan dianggap lebih mahal atau tidak terjangkau. Nah, namun apa pendapat Anda tentang hal ini? Bukankah ada banyak cara untuk mengambil aksi iklim yang hemat biaya atau bahkan menghemat uang dalam jangka panjang? Silahkan. Oke, jadi di masyarakat itu banyak paham yang mengatakan bahwa untuk menghemat energi, untuk mengurangi perubahan iklim juga butuh biaya yang mahal. Seperti misalnya membeli mobil listrik itu kan masih mahal ya sekarang, sama seperti membuat solar dari energi matahari itu juga cukup mahal. Tetapi kita sebagai masyarakat juga bisa memulainya dengan hal kecil, seperti contohnya adalah menggunakan energi dengan bijak, seperti jangan membuang-buang air. Kalau keran dimatikan, kita juga bisa pakai shower, jangan pakai gayung karena banyak air yang terbuang. Dan juga yang kedua, kita juga bisa menggunakan transportasi umum, karena area yang digunakan untuk transportasi umum lebih sedikit daripada mobil pribadi atau motor pribadi, dan juga CO2 yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Begitu sih tanggapan dari saya. Baiklah, jawaban yang cukup singkat, padat namun tetap jelas.
Apakah ada sanggahan atau saran lainnya dari teman-teman? Saya ingin memberikan saran, Oke, silahkan. tapi sebelum itu boleh ini dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaannya tadi, isu lain yang sering dibahas adalah gaya hidup ramah lingkungan dianggap lebih mahal dan tidak terjangkau. Namun, apa pendapat Anda tentang hal ini? Bukankah ada banyak cara mengambil aksi iklim yang hemat biaya atau bahkan menghemat uang dalam jangka panjang? Sebenarnya gaya hidup sehat itu nggak mahal. Bisa kita lihat dari belakang sini kan dilarang merokok. Nah itu dengan kita tidak merokok aja itu kita udah cukup untuk gaya hidup sehat, itu udah cukup dengan tidak merokok. Tidak perlu kayak untuk beli makanan yang mahal yang sehat-sehat atau untuk dan lain-lain lah. Jadi menurut saya hanya dengan perbuatan kecil aja tidak merokok itu sebenarnya sudah memberikan dampak terhadap lingkungan. Sekian dari saya. Oh iya, benar juga ya. Kayak kepikiran. Baiklah, jawaban yang bagus. Apakah ada lagi? Oke, nampaknya tidak ada atau ragu-ragu, saya pun tidak tahu di sini. Baiklah, tadi sudah terjawab pertanyaan yang keempat. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi permasalahan perubahan iklim? Metode atau pendekatan apa yang paling efektif untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat? Silakan. Baik. Menurut saya, untuk mencapai jangkauan masyarakat akan kesadaran dalam climate action adalah kita bisa memberikan sosialisasi kepada mereka. Kita mengedukasi dengan cara misalnya mengajak organisasi di sana untuk bersosialisasi mengenai apa itu climate action, climate change, tentang dampak buruk dan dampak positifnya, dan organisasi tersebut bisa mengajak mereka bersama untuk sama-sama bisa saling berubah satu sama lain akan kesadaran pentingnya perubahan climate action. Nah, setiap masyarakat pribadi juga bisa memulainya dengan cara tidak memakai transportasi seperti yang sudah dibicarakan tadi, karena transportasi pribadi dapat merugikan orang lain karena transportasi itu kan dia pribadi, jadi memakainya secara banyak yang bisa menimbulkan banyak gas karbon dioksida. Lalu kita juga bisa hemat dalam menggunakan air keran seperti yang dikatakan teman saya tadi, supaya energinya terselamatkan, dan juga efek rumah kaca yang merugikan, yang memantulkan panas sehingga climate change yang merugikan kita semua. Ya, berarti balik ke kesadaran diri sendiri lagi ya. Oke, bagus. Oke, tiba saatnya kita di bagian akhir. Dan saya ingin bertanya, sebagai pengingat akhir, bisakah Anda berbagi pesan atau nasihat untuk memotivasi kita semua melakukan apapun yang dapat kita lakukan atau turut ambil bagian dalam aksi iklim? Oke, saya ingin menambahkan. Oke, baik. Oke, jadi saran yang saya tambahkan, perubahan iklim bagaikan badai dahsyat yang telah melanda planet kita. Efeknya akan semakin besar jika kita tidak bertindak. Tindakan kecil sangatlah berarti, mulai dari mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan transportasi umum, dan juga menanam pohon. Masa depan planet kita juga bergantung pada kita. Masa depan generasi penerus juga bergantung pada kita. Marilah kita mengambil bagian dalam melestarikan lingkungan. Terima kasih. Oke, saran dan motivasi yang bagus. Selanjutnya, apakah ada lagi? Saya ingin menambahkan pesan. Siap. Oke. Untuk pesan saya adalah kepada individu-individu, marilah kita mulai perubahan dari sekarang menjadi lebih baik, seperti menggunakan bahan yang hemat lingkungan, kurangi limbah, dan jadikan kebiasaan hijau sebagai hidup. Kita adalah masa depan bangsa untuk maju. Jadi tingkatkanlah kesadaran kita terhadap lingkungan dan juga kelestariannya, demi bertahannya kehidupan manusia berlangsung sampai selanjutnya. Jadi, jadilah lebih baik mulai dari sekarang.
Itu saja pesan dari saya. Wis, mantap. Oke, teman-teman semua dan juga Bapak Ibu dosen, teman-teman yang menyaksikan, narasumber dan yang pihak yang bersangkutan, terima kasih sudah turut ambil bagian dalam sesi kali ini. Mungkin hanya itu saja ya yang dapat kita sampaikan. Dan ya, saya Samuel. Saya Arvin. Saya Jeremy. Saya Yabes. Saya Ergi. Saya Brian. Dan kami pamit untuk undur diri. Terima kasih. Selamat siang.